Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan wal akhwat fid din, azan wa azakumullah. Alhamdulillah, di sesi ketiga sudah kita pelajari, sudah kita bahas terkait dengan syirik dan macam-macamnya, sehingga secara umum sudah tergambar bagi diri kita setelah kita mempelajari tauhid, apa itu tauhid, macam-macam faedah dan seterusnya. Kemudian sudah kita pelajari tentang kesyirikan dan perusak akidah kita. Dan di sesi keempat ini masih ada 3 bab yang insya Allah akan kita pelajari, yaitu yang bab ke-9, tasfiyah dan tarbiyah, kata kunci bagi kembalinya kemuliaan umat Islam. Jadi kita perlu tahu terkait dengan tasfiyah dan tarbiyah, karena setiap kita menginginkan bahwasanya kaum muslimin umat Islam itu bisa kembali sebagaimana berjayanya kaum muslimin di zaman Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidin. Dan di era ini, di zaman ini kita juga menginginkan kaum muslimin kembali berjaya, bukan seperti buih yang ada di lautan banyak tapi hanya terombang-ambingkan saja, tidak ada kekuatan, tidak ada power walaupun jumlah kita banyak. Maka di sini kita lihat, jadi masuk dengan tasfiyah adalah pemurnian. Tasfiyah itu adalah pemurnian syariat Islam. Jadi memurnikan syariat Islam, memurnikan ibadah dari berbagai macam bid'ah yang mengotori kesucian dan kesempurnaan Islam. Jadi tasfiyah arti gampangnya adalah memurnikan Islam kembali, menyingkirkan dari kekufuran, dari kesyirikan, dari bid'ah, dari khurafat, dari tahayul, dari tatoyur dan lain sebagainya. Semua dibersihkan, semua dibersihkan dari kotoran-kotoran tersebut, sehingga kalau sudah terjauhkan dari kotoran-kotoran tersebut, ya, kotoran syirik, kotoran bid'ah, kotoran khurafat dan seterusnya, maka tinggal ada langkah yang kedua, yaitu mentarbiyah. Yang arti tarbiyah di sini adalah pembinaan generasi muslim di atas Islam yang telah bersih dari kemungkaran. Ini adalah arti dari tarbiyah. Nah, kalau kaum muslimin, langkah pertama sudah ditasfiyah, dibersihkan tadi, kemudian setelah itu ditarbiyah, insya Allah kaum muslimin akan memiliki akidah yang benar, akan memiliki akidah yang kuat. Mereka akan punya power di tengah-tengah umat. Mereka akan bersatu padu di tengah umat ini, ya, tidak terombang-ambingkan oleh keadaan dengan adanya tasfiyah dan tarbiyah ini. Dan umumnya kaum muslimin di Indonesia ini memang sangat perlu ditasfiyah, dibersihkan. Sangat perlu ditasfiyah, dibersihkan dari hal-hal yang merusak keislaman mereka. Karena di antara kaum muslimin sendiri, mereka itu memiliki pedoman, memiliki pendapat yang penting saya adalah seorang muslim, saya seorang Islam. Kalau Islam ya sudah pasti masuk surga.
tanpa mereka ketahui bahwasanya Islam mereka itu sewaktu-waktu bisa hilang sebetulnya ketika mereka melakukan amaliyah kesyirikan, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan era sekarang ini tahayul, cerita-cerita khurafat itu banyak sekali beredar. Kalau antum lihat di YouTube, ya di Facebook atau yang lain banyak sekali ya cerita-cerita murahan yang berbau tahayul khurafat. Dan itu sebagian kaum muslimin masih percaya dengan cerita-cerita seperti itu. Dan padahal khurafat itu sendiri sebetulnya adalah nama seseorang. Jadi khurafat itu nama orang. Khurafat nama orang yang konon ketika itu adalah diculik oleh jin. Jadi kalau jin yang suka nyulik orang itu kalau di kita namanya apa? Wewe ya. Diculik wewe. Ya, kemudian sampai hilang sekian hari si khurafat ini. Diculik jin, diculik wewe sampai sekian hari hilang. Kemudian dilepaskan kembali oleh jin, kemudian kembali di masyarakatnya. Nah, di situ dia ceritain itu dan seterusnya. Jadi perjalanan ritual dia ceritakan, kemarin saya itu dibawa ke istana jin, saya dibawa ini melihat ini dan seterusnya. Kemudian orang-orang mengatakan tuh dengar cerita khurafat, ceritanya Pak Khurafat, gambarnya kan gitu. Ya tuh dengar ceritanya khurafat. Jadi cerita halu seperti itu. Cerita halu seperti itu. Nah, makanya sampai sekarang kalau ada orang cerita seperti ini seperti itu, maka itu disebut cerita khurafat. Ya, cerita khurafat. Dan sekarang banyak beredar seperti itu. Seseorang yang mengaku saya tidak pernah duduk di bawah, saya tidak pernah duduk di kursi. Duduk saya selalu di bawah. Kenapa? Lah bagaimana saya harus duduk di kursi sedangkan setiap duduk pasti ada Rasulullah di hadapan saya. Pasti ada Rasulullah di hadapan saya, enggak mungkin saya duduk di atas kursi. Ada lagi yang mengatakan setiap hari ada si fulan yang dia itu bertemu Rasulullah dan Rasulullah mesti titip salam kepadaku agar aku itu membina umat ini. Seperti itu. Ya, cerita-cerita halu, cerita-cerita khurafat. Maka yang seperti ini harus dibersihkan. Belum tentang masalah tatayur yang ada di tempat kita. Kemudian cerita-cerita tahayul, belum kesyirikan dan seterusnya. Maka itu semua harus dibersihkan terlebih dahulu. Dan membersihkan seperti itu bukan suatu hal yang mudah. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minimal diri kita sudah terbebas dari cerita-cerita yang seperti itu. Keyakinan-keyakinan yang seperti itu sudah enggak mempan pada diri kita. Karena itu semua adalah cerita halu saja, cerita bohong yang diadakan seseorang, diceritakan untuk menampakkan kesolehan diri dia, kewalian diri dia. Semua harus dihilangkan. Kemudian setelah itu harus ditarbiyah, dididik bahwasanya akidah yang benar seperti ini, fikih yang benar seperti ini, sirah yang benar seperti ini, hadis-hadis Nabi yang sahih seperti ini dan seterusnya. Ada keseimbangan antara tasfiyah dan tarbiyah. Sebagaimana dikatakan Imam Malik radhiyallahu anhu halaman 119, lan yufliha akhir hadhil ummah, tidak akan ada yang bisa memperbaiki akhir umat ini illa ma aslaha awalha, kecuali sebagaimana yang awal memperbaikinya. Dalam artian kalau kita menginginkan umat ini baik, umat ini berakidah lurus, maka kita harus meniru bagaimana umat awal, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka memperbaiki umat ketika itu. Kita tiru mereka. Ya, kita contoh mereka. Bagaimana para sahabat mereka bisa mentasfiyah, kemudian mentarbiyah generasi berikutnya, sehingga mereka menjadi khairul qurun, sebaik-baik generasi yang ada di umat ini. Ini adalah bab 9 tentang tasfiyah dan tarbiyah. Kemudian yang bab 10
kemuliaan manusia dengan anugerah akal dan fitrah. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi akal. Kemudian kita diberi fitrah yang lurus sebagaimana yang Allah fitrahkan kepada kita semuanya. Ini adalah nikmat yang sangat besar kepada diri kita manakala Allah memberikan akal kepada diri kita. Dan untuk pendalilan sendiri, sebagaimana kita ketahui, kita pahami, ada dua. Ada dalil nakli, kemudian ada dalil akli. Dalil nakli adalah berdasarkan nas, untuk mengetahui tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk mengetahui tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa lihat dalil-dalil nakli, entah itu yang tertera dalam Al-Qur'anul Karim atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disempurnakan dengan adanya dalil akli, dengan dalil akal. Tetapi ketika akal dan nakal itu berbeda, maka harus didahulukan yang nakal, didahulukan yang nas. Akal itu harus dibelakangkan, karena banyak dari syariat agama ini yang tidak berdasarkan akal. Ya, banyak di antara syariat ini yang tidak berdasarkan akal. Sebagaimana kisah Isra Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada orang sekarang katanya sudah pernah di-mi'rajkan Allah sampai Sidratul Muntaha 70 kali. Nabi aja sekali dia 70 kali. Nah, itu cerita seperti itu banyak. Nek saya termasuk penggemar kayaknya, lihat-lihat gitu. Ya, cerita-cerita seperti itu. Nah, seperti Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, singkat kata ketika datang orang-orang Quraisy kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, temanmu Muhammad sudah semakin gila. Apa yang dia katakan? Katanya semalam dia diisrokan, dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dimi'rajkan, dinaikkan ke Sidratul Muntaha, langit ke-7. Padahal jarak dari Masjidil Haram Mekah sampai Masjidil Aqsa Palestina itu jaraknya bisa ditempuh sekitar 1 bulan oleh pengendara kuda yang memang dia sudah ahlinya. Ya, sudah ahli menunggang kuda kecepatan tinggi, itu 1 bulan antara Mekah sampai Masjidil Aqsa sampai Palestina. Ya, bukan pengendara kuda dari Bukharistud ya, itu mungkin bisa 1,5 bulan atau 2 bulan. Ini memang ahlinya betul 1 bulan. Kemudian mi'rajnya sampai Sidratul Muntaha, yaitu hanya semalam, turun itu sudah di waktu subuh. Padahal jarak antara bumi kita ini sampai langit ke-7 berapa? Ya, jarak bumi kita sampai langit pertama yang kita lihat, antum keluar masjid ke atas itu ada warna biru, itu ada langit pertama. Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 500 tahun perjalanan. Antum jalan terus ke atas 500 tahun baru sampai ya langit pertama. Kemudian jarak antar langit 500 tahun perjalanan, tebal setiap langit 500 perjalanan, 500 tahun perjalanan. Sudah berapa itu? Ya, 7.000 lebih. Belum itu nanti ada bahar, ada laut, ada kursinya Allah, ada arsy dan seterusnya. Ditempuh hanya semalam. Jadi temanmu sudah semakin gila. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Apakah benar Muhammad mengatakan seperti itu? Ya, benar. Kata Abu Bakar, seandainya Muhammad mengatakan yang lebih mustahil dari itu, saya tetap percaya. Maka dikatakan atau disebut Abu Bakar As-Siddiq, yaitu yang sangat mempercayai, membenarkan dari apa yang keluar lisan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak masuk akal. Tapi kalau datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wajib kita percaya. Karena ketika kita mengatakan iman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pertama tasdiquhu fima akhbaro. Semua yang dikhabarkan Nabi harus kita percaya.
Ta'atu fima amaro, apa yang diperintahkan Nabi harus kita taati. Wasdinabu manaha anhu wa zajaro, apa yang dilarang Nabi kita jauhi. Wala na'budu illa bima syara'a, dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini wujud iman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, suatu hal yang tidak masuk akal lagi, misalnya hadis tentang khuf, mashul khuf, yaitu mengusap sandal atau sepatu ketika wudu. Pernah antum? Pernah? Sholat pakai sepatu, sandal, wudunya antum usap. Pernah belum? Pernah ya? Belum? Dicoba sekali-kali. Ya, dicoba, karena itu adalah suatu yang masru'. Maka kata Ali bin Abi Thalib adalah laukana dinu biroi, kalau agama itu memakai akal saja, akal itu nomor satu, la asfalal khufi aula bil masi min a'lahu, maka bawah sepatu itu lebih berhak untuk diusap daripada atas sepatu. Jadi misalnya ini sepatu, ya, itu sebetulnya yang kotor itu bawah apa atas? Bawahnya. Tapi syariat mengatakan usap atasnya, ya, atasnya diusap. Maka kita harus sami'na wa ta'na, dan ini suatu hal yang tidak masuk akal. Kemudian seperti hadis yang lain, ma asfala minal ka'baini minal izari fa huwa finnar. Ada hadis lain mengatakan bahwasanya apa yang berada di bawah mata kaki dari kain, entah itu pakaian, sarung, celana, jubah dan seterusnya, maka itu berada di neraka. Maka di antara tokoh-tokoh Islam yang dari negeri ini, maka ini enggak masuk akal katanya. Ya, enggak masuk akal, enggak masuk nalar. Mosok gara-gara kain di bawah mata kaki bisa masuk neraka. Maka ketika ada akal dan nakal itu berseberangan, wajib kita mendahulukan nakal, dalil nas daripada akal, karena akal itu adalah sebagai pendukung. Akal sebagai pendukung. Kalau memang berseberangan, maka nakal itu didahulukan walaupun itu tidak masuk akal, karena di syariat agama ini banyak hal yang tidak masuk akal, tapi kita wajib untuk mengimani. Adanya ruh misalnya, itu orang kadang-kadang pengen ya mengadakan eksperimen untuk melihat roh itu bagaimana. Ada orang yang sudah ambekannya Senin Kemis, tinggal nunggu pagi atau sore, masukkan ke dalam tabung, ditunggu dilihat orang, ya, mau lihat roh itu kayak apa. Jadi sudah dimasukkan tabung, nanti kan rohnya itu bayangan mereka terlihat, entah warnanya kuning atau hijau atau apa, atau bentuknya apa, ditunggui. Enggak tahunya ketika ditunggu orangnya sudah mati, rohnya enggak terlihat. Maka ini adalah perkara ghaib. Ya, kemudian juga tentang azab dan nikmat kubur. Orang mengadakan eksperimen, ya, naruh lampu atau apa di dalamnya. Kemudian setelah orang itu dikubur, jarak berapa jam dibuka, lampu itu tetap menyala atau rusak misalnya. Itu mengadakan seperti itu. Padahal ini perkara ghaib. Ya, masuk akal tidak masuk akal, adanya nikmat dan siksa kubur itu wajib kita percaya. Ya, wajib kita percaya. Makanya adanya nakal dan akal ini. Jadi akal adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk membantu memahami dari agama yang suci ini. Kemudian terkait dengan fitrah, jadi manusia itu difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki fitrah yang bagus. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidaklah seseorang itu dilahirkan kecuali lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawa yuhawidani au yunassirani au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi seorang Yahudi, atau menjadi seorang Nasrani, atau menjadi seorang Majusi. Itu disebabkan orang tuanya. Makanya ketika ada bayi lahir meninggal dunia, maka dijamin masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum balik, ya, dia meninggal dunia,
maka insya Allah akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mati dalam keadaan fitrah. Mati ke dalam fitrah, ya. Kemudian dia menjadi Nasrani, menjadi Yahudi, menjadi Majusi, itu sebab pendidikan orang tuanya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki orang tua yang muslim, yang muslimah, sehingga minimal agama kita adalah agama Islam. Dan kita nggak tahu, seandainya orang tua kita seorang Majusi, seorang Nasrani, mungkin kita sekarang ini bukan menjadi seorang muslim. Walaupun muslim kita dulu tidak seperti muslim kita sekarang. Ya, muslim kita dulu ya seperti muslim kebanyakan orang sekarang, yang dekat dengan tatayur, dekat dengan khurafat, dekat dengan kesyirikan, dekat dengan ya seperti itu, perbuatan-perbuatan kekufuran dan seterusnya. Tapi setidaknya kita sudah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan fitrah Allah itu diberikan kepada setiap manusia, ya, sehingga ketika kita tidak tahu, ya, Allah itu di mana, fitrah kita itu sudah akan menjawab. Ya, fitrah kita, hati kita itu akan jawab, Allah itu pasti di atas. Karena ketika kita berdoa, nggak mungkin kita menghadap ke samping, ya, ke belakang, ke bawah. Fitrah kita itu mengatakan Allah itu berada di atas, dengan mengadahkan tangan seperti ini. Sebelum kita tahu Allah di mana, ya, sebelum kita tahu Allah di mana, fitrah kita sudah mengatakan Allah itu berada di atas. Ya, kemudian fitrah manusia itu adalah baik, tinggal siapa itu yang mendidik diri dia. Kalau dia di lingkungan yang baik, insya Allah akan menjadi anak yang baik. Kalau dia di lingkungan yang tidak bagus, maka dia berada di lingkungan tidak bagus. Ya, di YouTube kemarin anak berapa, 5 tahun itu sehari sudah berapa, 3 pak rokok itu, ya. Kemudian sudah lihai, mau bentuk O, mau bentuk kotak bisa ya, ya, dari asapnya itu, karena lingkungannya seperti itu. Ya, lingkungannya seperti itu. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberi akal, kita diberi fitrah, sehingga hal itu membantu diri kita dalam rangka meningkatkan ibadah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang 11, kemuliaan manusia dengan diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab kepada mereka. Jadi di samping manusia itu diberi akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian di samping manusia itu diberi fitrah yang lurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengerti tentang hak dan bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diutuslah para rasul di tengah-tengah umat. Ya, nabi pertama Nabi Adam alaihissalam. Rasul pertama Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian para sahabat pernah bertanya kepada Nabi, kam adadul anbiya, berapa jumlah para nabi itu wahai Rasulullah? Kata beliau, mi'ah wa arba'ah wa isrun alfan, 124.000 jumlah nabi. Ya, bukan 10 loh ya, bukan 25, karena kita dulu tahunya jumlah nabi rasul 25, terlalu jauh jaraknya. 124.000. Kam adadur rusul, dan berapa jumlah rasul wahai Nabi? Salah sumi'ah wa salasata asyar, 313 rasul. 313 rasul. Ini jumlah rasul. Ya, kemudian di antara kegemaran Bani Israel, mereka itu sukanya, senangnya, hobinya membunuh para rasul. Dan biasa di antara mereka Bani Israel sehari itu sampai membunuh 70 nabi. 70 nabi mereka bunuh di pagi harinya, sore mereka sudah biasa lagi ke pasar-pasar jualan seperti nggak terjadi apa-apa. Ini adalah Bani Israel. Bani Israel adalah pembunuh para nabi. Ya. Kemudian di antara para rasul itu kita sampaikan tadi, yang pertama adalah Nuh alaihissalam.
Dan kita ketahui kita semua ini adalah juga termasuk keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Di samping kita keturunan Nabi Adam alaihissalam, kita juga termasuk keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Dari mana tahunya? Di zaman Nabi Nuh alaihissalam ada musibah besar, banjir. Ya, banjir. Kalau di Karanganyar, Demak, Kudus itu banjir itu menenggelamkan rumah-rumah. Tapi dikala zaman Nabi Nuh alaihissalam, gunung itu sampai tenggelam, nggak terlihat karena banjir yang sangat dahsyat. Ya, sehingga salah satu putra Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Kan'an diajak naik ke perahunya Nabi Nuh, tidak mau, milih menyelamatkan diri naik ke atas gunung. Ternyata air itu meluap terus naik sampai ke gunung, kemudian dia tenggelam oleh banjir bandang tersebut. Ya, kemudian seluruh manusia hewan ketika itu, karena dijelaskan oleh para ahli tarikh, ahli sejarah, kurang lebih 2/3 dunia itu banjir ketika itu. Sehingga semua manusia mati kecuali yang naik kapalnya Nabi Nuh alaihi salam yang jumlahnya sekitar 80-an orang. Itu yang selamat, yang lain habis di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian Allah takdirkan dari 80-an orang ini bisa mendarat, kemudian mereka mati satu persatu karena terkena penyakit. Mati. Kemudian tidak ada yang memiliki keturunan kecuali hanya dari anak-anak Nabi Nuh alaihissalam yang jumlahnya 3. Sam, Ham, Yafid. Ya, Sam, Ham, Yafid. Siapa tahu pertanyaannya ini ya, dihafalkan. Voucher ini. Kalau nggak ada yang bisa jawab, saya yang bisa jawab, kasihkan saya. Ya, Sam, Ham, Yafid. Sam ini adalah kakek moyangnya bangsa Arab. Orang-orang Arab itu nanti kakeknya beliau ini. Jadi beliau menurunkan bangsa-bangsa Arab. Ham adalah bangsa-bangsa kulit hitam, Afrika, Indianan, Bangladesh dan seterusnya. Kemudian Yafid itu adalah suku Mongol, Asia dan seterusnya. Berarti kita kira-kira keturunan mana? Kalau Sam kayaknya enggak lah, hidungnya aja beda. Ya, Arab mancung-mancung. Ya, kita kira-kira ya Yafid itu bangsa-bangsa Angsia, orang-orang Mongolia kulit putih, walaupun kita sudah mungkin turunan keberapa. Jadi sudah mulai luntur. Ya, mulai luntur putihnya, tapi secara postur kurang lebih sama. Nah, dari situ sampai kepada kita, berarti kita keturunan Nabi Adam alaihissalam, kemudian keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Jelas itu. Ya, sejarah mengatakan seperti itu. Nah, kemudian para rasul ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tujuan adalah untuk mengajarkan kepada masing-masing umat agar umat itu beribadah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai Rasul awal sampai terakhir itu ajarannya sama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengajari umat bagaimana ibadah kepada Allah dengan cara yang benar. Sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW diutus agar mengajarkan ibadah kita kepada Allah, ibadah yang benar. Tentang cara toharoh, gimana toharoh kita itu benar. Kita wudu, gimana caranya wudu kita benar. Berarti ngikuti wudunya Nabi Muhammad SAW. Kita tayamum, gimana tayamum kita itu benar. Berarti mencontoh Nabi SAW. Kita mandi besar, ya mandi besar bola bali tapi salah mandinya karena tidak pernah belajar. Ya, kita lihat bagaimana mandi besarnya Nabi Muhammad SAW. Tentang sholatnya, zikirnya, sholawatnya dan seterusnya. Jangan sampai kita berniat ibadah, melakukan amaliyah tapi tidak sesuai dengan contoh ajaran petunjuk Nabi SAW. Kita tidak mendapatkan pahala, justru mendapatkan dosa. Ya, sholawat kayak konser musik misalnya, ya kibar bendera dan seterusnya, sampai ada tawuran antar supporternya, maka ini adalah satu hal yang jauh dari apa yang dituntunkan oleh
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentang bayar zakatnya, puasanya, umrohnya, hajinya, dan seterusnya. Bagaimana sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan membuat syariat sendiri. Ya, jangan membuat syariat sendiri. Dan khususnya di negeri kita di Indonesia ini termasuk pangsa pasar bagus untuk para nabi palsu. Pangsa pasar bagus karena mesti punya pengikut dan banyak pengikut. Ya, punya pengikut banyak pengikutnya. Tercatat MUI itu setidaknya ada sekitar 13-an nabi palsu yang ada di negeri kita. Ya, Lia Aminuddin, Lia Eden ya, ngaku nabi, mendapatkan wahyu katanya. Ya sama, kita juga mendapatkan wahyu juga ya, Wahyu Ningsih. Ya, mendapatkan wahyu. Ya, kemudian bahkan dia mengaku dirinya sebagai Jibril. Akhirnya ditangkap polisi. Maka hebatnya polisi Indonesia, Jibril pun ditangkap. Kan hebat polisi Indonesia, Jibril ditangkap itu. Belum Ahmad Musodik katanya mendapatkan wahyu di Gunung Bunder atau mana di Bogor itu. Padahal dia pelatih badminton. Kalau di sini guru ekskul dia. Kemudian belum lagi yang di daerah Losari membawa agama Jasun, Jawa, Sunda, memiliki tafsir sendiri, kitab sendiri, sholat bisa pakai bahasa sendiri bukan bahasa Arab. Ya, dengan nabinya bernama Tugimin. Wah, nabinya Tugimin namanya. Itu kalau untuk syahadat juga nggak keren kayaknya namanya Tugimin itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Tugimin Rasulullah. Ya, kurang enak juga didengar. Kemudian nggak jauh-jauh daerah Karanganyar misalnya, Matesih, sudah ada 3 yang mengaku dirinya sebagai nabi, sebagai rasul. Pertama Rasul Rahmat, ya tahun 80-an kalau nggak salah ya. Kemudian meninggal dunia, diteruskan muridnya yang bernama Parmin. Ya, kemudian teruskan lagi muridnya yang bernama Sutarmin. Wah, minta maaf kalau ada nama yang sama ya. Itu mengaku dirinya sebagai nabi, sebagai rasul, dan masing-masing itu memiliki pengikut. Ya, masing-masing memiliki pengikut. Maka kita katakan awal di Indonesia itu termasuk pangsa pasar bagus. Kalau ngaku sebagai nabi, sebagai rasul, pengikutnya itu banyak. Ngaku telepon sama Gusti Allah aja yang ikut juga banyak. Ya, ngaku bedah langit juga yang ikut juga banyak, dan seterusnya. Maka kita harus yang ikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi, tujuan diutusnya para rasul adalah untuk mengajari umat, untuk mengajari kita semua ini bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak bikin-bikin sendiri ibadah. Wudu bikin cara sendiri, sholat bikin cara sendiri, sholawat bikin cara sendiri, kemudian kitab Al-Quran bikin sendiri kitab yang lain, kemudian umroh bikin sendiri caranya, haji bikin sendiri caranya, dan seterusnya. Maka itu tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara risalah para nabi dan rasul, halaman 128 adalah pertama, dasar-dasar dan kaidah-kaidah tentang masalah tauhid. Ya, tentang masalah tauhid. Ini adalah inti risalah para nabi, dan di dalamnya termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentang masalah kenabian. Ya, betapa banyak di dalam Al-Quran kisah para nabi, kisah para rasul. Sehingga dari situ diharapkan kaum muslimin yang membaca Al-Quran bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran. Bagaimana kisah para nabi, kisah para rasul, bagaimana dakwah mereka di tengah-tengah umat mereka. Kemudian yang ketiga adalah mengkhabarkan tentang hari akhir. Karena banyak di antara umat-umat ketika itu tidak percaya dengan adanya hari akhir. Apakah kita yang seperti ini akan dikembalikan kembali dan seterusnya setelah kita mati? Maka mereka orang-orang musyrik ketika itu tidak percaya kalau mereka akan dibangkitkan lagi di hari akhir.
Maka halaman 129, sesungguhnya Al-Quran merupakan khobar, berita dari Allah Ta'ala, nama-nama dan sifat-sifatnya, dan ini merupakan tauhid bersifat ilmi dan khobari. Ini adalah pertama, Al-Quran isinya adalah khobar, ya, berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua merupakan dakwah, ajakan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran mengajak umat agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari syirik dan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga merupakan perintah atau larangan dan konsekuensi untuk tunduk kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Al-Quran itu ada perintah, ada larangan. Maka ketika kita mengikrarkan diri kita itu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak di Al-Quran perintah dan larangan. Begitu pula di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Maka ketika kita belajar agama, maka kita akan semakin tahu mana yang termasuk perintah, mana termasuk larangan. Kita akan semakin tahu. Dan ketika lebih semangat kita belajar agama, maka kita akan lebih tahu bahwasanya diri kita itu memang masih sangat bodoh dalam masalah agama. Masih banyak di dalam agama ini yang harus kita pelajari. Enggak usah jauh-jauh kita misalnya ke toko buku Bukharimat misalnya, banyak buku-buku yang mungkin kita baca itu hanya 1-2 saja. Apalagi kita masuk maktabah perpus pondok, apalagi 1 buku saja mungkin kita belum selesai. Ya, belum kalau antum lihat di YouTube semisal dari asatidah ini. Misalnya dari Ustadz Syafiq saja mungkin baru 1-2 yang baru kita dengar. Ustadz Firanda baru 1-2, Ustadz Yazid dan seterusnya. Jadi baru sedikit saja ilmu agama yang kita pelajari. Ya, makanya kita tetap harus belajar agama semampu kita, dan kita cari yang prioritas, yang paling penting dari yang terpenting. Karena umur kita terbatas, waktu kita terbatas, ya, tetap kita belajar agama. Tetap sisihkan waktu untuk belajar agama, ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang terlebih minta maaf ya, antum sebagai pegawai misalnya di sini, ya, di samping pegawai, karyawan mengabdi kepada ma'had tetap harus disisipkan. Ya, sisipkan untuk belajar agama, belajar akidah, belajar fikih dan seterusnya. Dan jangan lupa belajar tajwid. Kalau ngimami ben rada patut. Ya, sudah di pondok lama ngimami ora tapek patut misalnya. Ya, karena memang kita pernah dengar misalnya ada 1-2 ngimami itu, ya istilahnya masih jauh dari kepatutan, dari standar. Maka kita harus belajar. Ya, baca Al-Ikhlas misal, walam yakullahu kufuwan ahad. Enak bacanya. Ya, ning dowomen itu loh. Ya, salamun ya hatta motola'il fajr. Enak itu. Kalau ketahuan Ustadz Nurul Afandi dimarahin tuh, Ustadz Abu Abad dimarahin tuh. Maka di samping kita bekerja di sini, ya, membantu santri-santri, menciptakan mereka sebagai duat, sebagai dai, maka kita juga harus pikir diri kita sendiri, semampu kita. Ya, tingkatkan bahasa Arabnya, tingkatkan tajwidnya, tingkatkan ini itu dasarnya. Yang penting belajar. Ya, jangan hanya cari apa di sini, cari jodoh. Cari maisha. Ya, bahasa bagusnya cari maasah. Cari duit di pondok itu kurang pas. Walaupun sebetulnya ya itu. Ya, maisha, cari maisha. Tapi tetap selipkan. Ya, kita harus belajar. Ada kajian-kajian walaupun sepekan sekali, 2 kali harus kita ikuti untuk menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat merupakan berita tentang realisasi kepada ahlu tauhid. Ya, tentang segala yang mereka kerjakan di dunia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di akhirat akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima merupakan berita tentang syirik.
Jadi di dalam Al-Quran dijelaskan tentang macam-macam kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ketika itu, dan itu akan mendapatkan balasan di dunia berupa adab, kemudian di akhirat juga berupa adab, naudzubillahi min dzalik. Kemudian bab terakhir, bab 12, syubhat-syubhat dan bantahannya. Syubhat-syubhat dan bantahannya. Di sini tertulis ada 12 syubhat. Dan syubhat itu artinya adalah kerancuan yang membuat kita bingung, yang membuat otak kita itu rancu, apakah ini benar atau salah. Membuat diri kita itu ada kebingungan, ini benar atau salah. Itu artinya adalah syubhat. Syubhat pertama adalah syubhat yang hampir sama dilontarkan oleh kaum musyrikin zaman dulu dan sekarang, yaitu mereka berhujah dengan apa saja yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Jadi intinya yang mereka lakukan itu ngikut apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Mereka ngikut saja. Mereka melakukan ini kita ngikut, melakukan ini ikut dan seterusnya. Karena apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka itu dianggap sudah merupakan satu agama. Dan orang-orang sekarang ini yang masih melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang notabene mereka adalah seorang muslim, ketika diingatkan, loh ini ajaran nenek moyang kita dulu kok. Bapak-bapak kita dulu, kakek-kakek kita dulu juga ngajari yang seperti ini. Maka bisa kita jawab, kita katakan, coba telusuri. Itu kan kakek kamu yang kesekian. Coba telusuri lagi, kakek yang ke atasnya dan seterusnya. Pasti akan mengajarkan tauhid, karena yang paling kakek itu adalah Nabi Nuh alaihi salam. Ya, itu pasti mengajarkan tauhid. Jadi ini tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Kemudian syubhat kedua 136. Nanti pertanyaannya syubhat ketiga halaman berapa gitu ya. Syubhat kedua, syubhat yang dilontarkan orang-orang musyrik Quraisy dan selain mereka, yaitu mereka beralasan dengan takdir untuk menganggap baik kesyirikan yang mereka lakukan itu. Jadi mereka menjadi orang musyrik, mereka katakan ini kan sudah takdir, ini adalah merupakan sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kami jadi orang musyrik ini ya takdir Allah, kehendak Allah. Maka itu bisa dibantah. Kalau itu memang kehendak Allah dan itu diridhoi, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah mengadab kalian? Kalau itu suatu yang diridhoi Allah, pasti kalian tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalian itu mendapatkan ancaman adab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka syubhat kedua ini juga bisa dibantah. Kemudian syubhat ketiga halaman 142. Mereka beranggapan bahwasanya hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah cukup bagi seseorang untuk masuk surga, walaupun ia melakukan berbagai kekufuran dan kesyirikan. Persis ya, ini sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang sekarang. Sementing awake dhewe Islam. Ya, Gusti Allah podo, Rasule podo, kitabe podo, hajine podo. Kesana ke Baitullah. Berarti kita sama. Ya, kita sama, dan kita sama-sama pasti masuk surga. Dan mereka enggak memahami bahwasanya di samping itu masih ada ancaman-ancaman perusak akidah. Padahal kalau mereka melakukan hal-hal kesyirikan, kekufuran, otomatis itu membatalkan keislaman mereka. Tapi mereka enggak paham tentang masalah ini, karena memang mereka tidak pernah belajar tentang masalah ini. Taunya wong Islam yang penting sholat, wayahe poso, wayahe sedekah, wayahe zakat, kemudian di duit umroh, haji, sedekah, itu aja. Ya, nggak tahu pembatal keislaman, mereka nggak paham, karena memang tidak pernah diajarkan oleh mereka, kepada mereka tidak pernah mereka pelajari tentang masalah ini. Kemudian syubhat berikutnya yang keempat
Mereka beranggapan bahwasanya umat dari Nabi Muhammad SAW yang telah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak akan pernah melakukan kesyirikan. Sedangkan yang terjadi antara mereka dengan para wali dan orang-orang saleh di kuburan bukan termasuk kesyirikan. Jadi mereka menganggap bahwasanya tawasul mereka, ya penghormatan mereka kepada kuburan orang-orang yang sudah mati dan seterusnya itu bukan termasuk kesyirikan. Ya bahkan tawasul itu dianggap sebagai ibadah. Tawasul kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia itu dianggap sebagai ibadah, bukan dianggap sebagai bentuk kesyirikan. Ya, ini adalah subhan mereka. Maka ini adalah subhat yang salah. Subhan yang salah bahwasanya tawasul kepada orang-orang yang sudah meninggal kalau itu memang hak, itu memang benar, pasti sudah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ketika Nabi SAW telah meninggal dunia, kemudian ketika itu terjadi kemarau dan seterusnya, Umar bin Khattab datang kepada paman Nabi yang bernama Al-Abbas. Kemudian minta didoakan. Kalau mereka bertawasul kepada Nabi itu boleh, pasti mereka itu sudah berbondong-bondong datang kepada makamnya Nabi SAW. Tawasul kepada Nabi, tawasul kepada jah atau kedudukan Nabi SAW, ternyata ini tidak mereka lakukan. Mereka datang kepada beberapa sahabat yang masih hidup ketika itu, minta didoakan, ya, agar musibah, agar ujian pada mereka itu segera hilang. Tidak mendatangi kuburan-kuburan para sahabat yang sudah meninggal, tidak mendatangi kuburan para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Kemudian subhat yang kelima, mereka berdalil dengan hadis sesungguhnya setan berputus asa untuk berharap agar disembah orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Maka ini bisa dibantah sebagaimana yang dikatakan Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, bahwa yang dimaksud adalah bahwa setan berputus asa untuk mengumpulkan seluruh umat ini di atas syirik akbar. Maka ini adalah ungkapan yang benar. Setan itu putus asa, nggak mungkin bisa membuat seluruh manusia di atas syirik akbar, itu nggak mungkin. Karena pasti akan ada ta'ifatun, sekelompok orang dari umat ini yang berada di atas al-haq, ya, yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, taifah mansurah, sekelompok yang mendapatkan pertolongan dari Nabi SAW yang senantiasa berada di atas al-haq, dan mereka adalah firqatun najiyah al-sunnah wal jamaah. Jadi nggak mungkin kalau bisa menyesatkan semua orang, itu nggak mungkin. Syubhat ke-6, mereka bergantung pada syafaat, di mana mereka mengatakan kami tidak meminta kepada para wali dan orang-orang soleh agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami, akan tetapi kami mengharap dari mereka agar memberi syafaat untuk kami di sisi Allah, karena mereka adalah orang-orang soleh dan mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhan mereka. Jadi dianggap mereka itu adalah orang-orang yang banyak dosa dan bukan orang-orang yang soleh. Maka ketika minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan Allah mengabulkan. Ya, kamu itu siapa? Kok berani minta kepadaku? Padahal dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW, bahwasanya ketika kita ingin meminta, minta langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa perantara orang-orang yang sudah mati. Karena orang-orang sekarang merasa dirinya itu banyak dosanya, banyak maksiatnya, akhirnya mereka mencari wasilah, perantara, menghubungkan antara dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang-orang yang soleh tersebut. Ya, maka ini adalah cara yang salah dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi. Tabi'in juga tidak pernah melakukan, tabi'ut tabi'in juga tidak pernah melakukan yang seperti ini, yaitu minta syafaat, menjadikan wasilah orang-orang soleh dan seterusnya. Kemudian subhat yang ke-7,
Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya para wali dan orang-orang soleh memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala inna awliya Allah la khaufun alim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak akan bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Maka mereka adalah orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka ini ya terus menganggap bahwasanya orang-orang ini adalah wali Allah. Padahal sekali lagi, wali atau tidaknya itu bukan manusia yang menentukan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Ya, si fulan wali, si fulan bukan, si fulan dapat karomah atau ini bukan, dan seterusnya, itu adalah yang menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka sangat percaya ya karomah-karomah mereka para wali ini sampai ketika mereka meninggal dunia. Salah satu contoh lagi, cerita halu lagi, nggak apa-apa ya biar nggak ngantuk. Kata mereka ketika terjadi perang 10 November di mana? Surabaya. Ya, perang berkecamuk dahsyat antara Indonesia dengan Belanda atau sekutu. Siapa yang dulu nilai PPSB-nya bagus? Ya. Jadi perang antara Indonesia dan sekutu kalau nggak salah. Kemudian tiba-tiba terlihat itu banyak pasukan berpakaian putih. Ya, naik kuda berpakaian putih dan bisa menghabisi sekian sekutu. Ya, sekian sekutu habis di tangan dia, katanya. Kemudian ada yang mendekati, kamu pasukan dari mana? Kok pakaian seperti ini? Oh, saya itu pasukan dari Klaten, yang saya itu di sebelah masjid ini, di sebelah sini. Nah, kemudian setelah perang usai, orang tadi penasaran, ini orang ngakunya dari Klaten, dari Surabaya terus cari ke Klaten. Di ini nggak taunya itu disebutkan ada di sebuah kuburan dekat masjid. Dan mereka mempercaya ternyata wali-wali Allah itu walaupun sudah meninggal masih bisa keluar lagi untuk membela orang-orang yang masih hidup. Mau lagi ditambah kisah halu? Senang sekali antum. Cari sendirilah. Ya, itu adalah syubhat yang ketujuh. Kemudian syubhat yang kedelapan, mereka berdalil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Nah, dari wasilah di sini maka mereka berusaha, halaman 157, ingin mencari wasilah. Padahal jawaban syubhat ini, wasilah atau perantara yang dimaksud itu bukan wasilah perantara antara mereka wali kemudian Allah. Tetapi wasilah yang dimaksud di sini adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang soleh. Jadi wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan carilah wasilah. Apa wasilah? Jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan wasilah kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Syubhat ke-9, mereka bersandar pada bagian hadis bahwasanya ada laki-laki buta matanya datang kepada Nabi SAW berkata, 161, wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah untuk menyembuhkanku. Beliau bersabda, jika engkau mau aku akan berdoa, dan jika engkau mau hendaknya engkau bersabar, itu lebih baik bagi kamu. Laki-laki itu berkata, doakanlah. Kemudian Nabi memerintahkan orang tadi untuk wudhu, memperbagus wudhu, kemudian didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah dari sini mereka menganggap ini adalah jah atau kedudukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang diminta didoakan oleh Nabi pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lupa bahwasanya ini keadaan Nabi adalah masih hidup dan berhadapan-hadapan dengan orang yang buta tadi. Kalau zaman sekarang ini Nabi sudah tiada, Nabi sudah meninggal dunia. Dan seandainya sekali lagi bisa
memanfaatkan Nabi menjadi wasilah, memberikan syafaat kepada orang yang masih hidup, pasti para sahabat itu sudah melakukannya. Karena mereka adalah orang-orang yang paling hirs, mereka orang-orang yang paling semangat untuk mendapatkan kebaikan dibandingkan dengan kita semua ini. Ternyata tidak ada satupun dari mereka yang meminta Nabi dikubur Nabi, itu enggak ada. Ya enggak ada. Maka ini adalah syubhat mereka. Yang ke-10, bersandarkan pada hikayat-hikayat dan mimpi-mimpi. Jadi mereka ya dari cerita-cerita itu dijadikan sebagai dalil. Mimpi-mimpi dijadikan sebagai dalil. Padahal mimpi itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil kecuali itu mimpinya Nabi Muhammad SAW. Ya, mimpi kita itu nggak bisa dijadikan sebagai dalil. Saya bermimpi ketemu Nabi misalnya. Ya kalau itu Nabi, kalau bukan. Ya, saya bermimpi ketemu Allah misalnya. Ya kalau benar. Dan mesti bohong yang seperti itu. Ya bahkan saya ketemu langsung dengan Nabi. Ya Nabi datang di peringatan kita. Tandanya apa? Sebelum peringatan ini kita lakukan, kita tebari tepung dulu. Ya, kemudian setelah itu selesai, ternyata ada bekas tapak kaki di situ. Itu Nabi hadir ya di peringatan kita ini. Nah, seperti itu. Maka ini adalah satu hal yang tidak bisa dibenarkan. Yang ke-11, mereka berdalil tercapainya sebagian tujuan-tujuan mereka tatkala berdoa di sisi kubur dan seterusnya. Jadi mereka berdalil kalau mereka itu doanya itu di kuburan itu lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada doa di selain kuburan. Maka ini dijadikan sebagai dalil bahwa ini bukan kesyirikan. Ini adalah ibadah karena ternyata Allah mengabulkan, Allah meridhoi. Ini kata mereka. Kemudian yang terakhir, syubhat yang ke-12 adalah orang-orang sufi ekstrim menyangka, demikian pula orang-orang yang fanatik buta kepada mereka bahwa syirik adalah seseorang yang condong kepada dunia dan disibukkan dengan mencarinya. Ini adalah syirik, tapi syirik kecil. Ya, sebagaimana awal tadi kita sampaikan, kita jelaskan, di antara syirik kecil adalah kita hidup di dunia hanya untuk mencari dunia saja, tidak untuk beribadah kepada Allah. Maka ini termasuk kesyirikan, tapi syirik kecil. Karena tujuan kita di dunia hanya untuk mencari dunia saja. Ya, maka itu adalah termasuk yang salah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah selesai ya kita kaji dari buku yang sangat berharga, sangat bagus ini dari beliau rahimahullah taala Ustaz Yazid. Kita bisa mengambil banyak faedah. Ya, dijelaskan secara lengkap oleh beliau bagaimana tentang tauhid dan bagaimana lawannya itu tentang syirik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga diri kita, bisa terus istiqomah di atas Islam, di atas sunnah dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita meninggal nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.